Shalom, Shalom. adik-adik, kita bertemu lagi dengan Kak Maria dan Kak Erlita dan Kak Sabto. Siapa lagi kalau bukan Kak Sabto yang menemani kita? Iya. Nah, sekarang kita sungguh bergembira ya karena kita dikumpulkan lagi untuk ibadah online hari ini. Sebelumnya Kak Maria mau mengucapkan selamat dulu Kak Erlita. Iya. Bagi adik-adik yang menang. Iya, di kuis kemarin. Ya, selamat ya. Selamat. Kalian hebat hebat. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan adik-adik yang lebih aktif lagi dikirimkan sebanyak-banyaknya ya, semuanya bisa ikut dan bisa nanti mendapatkan bingkisan dari Kak Maria dan juga Bu Edi. Ya, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita dengan kita memuji nama Tuhan. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke, punya sekolah minggu paling Yahud. Ayo adik-adik semangat, kelihatannya belum semangat nih. Ayo semangat, Bergoyang ya. sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke, punya sekolah minggu paling Yahud. Ya, kita sudah memuji Tuhan ya, Kak Maria. Mari kita bersama-sama berdoa dulu sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, bagaimana sikapnya saat berdoa? Tangannya dilipat, tundukkan kepala, iya, dan matanya ditutup. Ya, yuk, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami beribadah secara online dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati, menghampiri rumah kami, rumah anak-anak-Mu ini di dalam beribadah, sehingga berkat-Mu juga Tuhan anugerahkan kepada kami dan anak-anak kami di tempat kami masing-masing. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik harus semangat ya, karena hari ini kita punya tema yang bagus sekali Kak Erlita. Oh, apa itu temanya? Nah, temanya adalah berlimpah Kasih setia Tuhan. Karena berlimpah kasih setia Tuhan, kita harus selalu bergembira, bersukacita walaupun di rumah. Walaupun kita tidak bertemu. Kalau bersukacita itu bagaimana sih Kak contohnya? Bersukacita itu kita senantiasa bisa menjadi berkat juga, dan wajahnya pastinya harus tersenyum ya. Ini Iya, Kak. contohnya Kak. Tersenyum penuh cinta. Kalau Kak Erlita gimana senyumnya? Ini nih kelihatan giginya. Waduh, kelihatan giginya. Gitu, coba adik beri senyum sama mama papa. Iya. Iya, berikan senyum yang terbaik, kelihatan giginya nggak apa-apa. Iya. Sudah sikat gigi ya Kak Maria. Sudah mandi siap untuk ibadah. Yuk, sekarang kita lanjutkan puji Tuhan lagi. Apa Iya. Kak Erlita? Cuit, cuit, cuit. Nah, sudah Ya. bisa pasti. Bangkit berdiri lagi. Iya dong. Ayo, Mari kita pujikan. cuit-cuit, pam. Ya, 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 ya.
tiba waktunya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan tema apa Kak Rita? Berlimpah kasih setia Tuhan. Karena berlimpah kasih setia Tuhan, kita juga harus mewujudkan kasih kita dengan mendengarkan firman Tuhan, duduk manis, dan kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Kita mau pujikan apa Kak Rita? Kasih Yesus sungguh indah. Ayo adik-adik kita pujikan kasih Yesus sungguh indah. Halo, selamat pagi adik-adik. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita tadi bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kak Maria dan Kak Erlita ya. Adik-adik, Bu Ponco mohon untuk sekarang menyiapkan Alkitabnya lebih dahulu supaya kita bisa nanti membaca Alkitab bersama-sama. Baik, kita tunggu ya. 1, 2, 3, sudah siap semuanya? Oke. Adik-adik, sebelum Bu Ponco mengajak adik-adik membaca kitab suci, Bu Ponco mau tanya dulu, siapa di antara adik-adik yang mengerti atau tahu sifat-sifat Tuhan? Ayo, siapa yang tahu sifat-sifat Tuhan? Apa? Maha pengasih, betul. Tuhan itu maha pengasih. Apalagi? Maha penyayang. Betul. Apalagi? Tuhan itu sabar. Ya, panjang kasih setianya. Jadi Tuhan selalu mengasihi kita semua. Itu adalah sifat-sifat Tuhan. Masih banyak lagi sifat-sifat Tuhan yang lainnya. Benarkah itu sifat-sifat Tuhan seperti itu? Kalau adik-adik tidak percaya, nanti akan kita buktikan bersama dengan membaca firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, setia. Itu nanti akan kita baca bersama di dalam firman Tuhan. Baiklah. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dengan Bu Ponco dan adik-adik semua yang didampingi oleh orang tua, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mohon kepada Tuhan, pimpinan Tuhan menyertai kita di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bu Ponco akan memimpin. Mari sama-sama adik-adik kita berdoa, tutup matanya, tundukkan kepala, dan kita lipat
tangan kita. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk membaca firman Tuhan, dan biarlah Tuhan menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang ada di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami semua, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sekarang membaca firman Tuhan. Iya, firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Perjanjian Lama loh ya adik-adik, bukan dari kitab Perjanjian Baru. Sehingga adik-adik yang Alkitabnya hanya ada Perjanjian Baru, tolong diganti dulu. Kita cari Alkitab yang full, ada Perjanjian Baru dan Perjanjian Lamanya ya. Mari, yang sudah bawa kitab komplit kita baca bersama-sama ya. Kita lihat, karena pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur ya. Mazmur 86 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-17 ya. Jadi Mazmur 86 ini tidak kita baca seluruhnya, hanya diambil ayat yang ke-11 sampai yang ke-17 dulu ya. Nanti judulnya apa? Judulnya Bu Ponco kasih judul seperti yang tertera. Di belakang ini ada tulisan-tulisan apa itu? Berlimpah kasih setia Tuhan ya. Judulnya seperti itu ya adik-adik untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama dari Mazmur 86 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Bu Ponco akan membaca, adik-adik mengikutinya karena adik-adik ada di rumah sehingga kita tidak bisa bersaut-sautan. Jadi Bu Ponco akan membaca seluruhnya ya. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah memandang dan menghiburkan aku. Ya, itu firman Tuhan. Tapi adik-adik, untuk ayat masnya yang berhubungan dengan tema pada pagi hari ini adalah ayat yang ke-15 ya. Kita lihat ayat yang ke-15 adalah ayat mas, ayat yang berhubungan dengan firman Tuhan tema pada pagi hari ini, yaitu tentang tetapi Engkau ya Tuhan Allahku, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nah, itu kan bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita, itu sudah tertulis di dalam kitab suci, dan itu tidak bohong bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Kalau ada yang tanya,
Bu Ponco itu masa Tuhan mengasihi saya? Nyatanya kalau Tuhan mengasihi manusia, kenapa Tuhan kok mengusir manusia? Dikeluarkan manusia dari Taman Eden. Sehingga kita manusia harus ada di dunia ini, harus bekerja untuk mencari makan, harus bersusah payah. Ingat adik-adik bahwa Tuhan itu mengasihi kita, ya. Kenapa Tuhan sampai mengusir manusia dari Taman Eden? Itu karena kesalahan kita. Karena manusia yang begitu dikasihi Tuhan, sudah dikasih semuanya, sudah hidup bersama-sama Tuhan di Taman Eden dengan enak. Tapi manusia justru mendengarkan bisikan iblis. Manusia mengikuti apa yang iblis mau, ya. Tuhan sudah melarang, kamu boleh menikmati semua yang ada di sini. Kamu boleh makan semuanya, tapi satu yang tidak boleh kamu makan adalah buah pohon, ya, yang dilarang oleh Tuhan. Tapi karena manusia, ya, mau mengikuti iblis, akhirnya dia makan buah itu dan jatuh dalam dosa. Nah, itulah kenapa Tuhan lalu mengusir manusia keluar dari Taman Eden. Karena sudah berbuat dosa. Karena manusia sudah dirasuki oleh iblis. Sudah dalam diri manusia adanya hanya dosa. Tapi apakah Tuhan terus mau seperti itu? Ya, mau menghukum terus? Tidak, adik-adik. Ternyata Tuhan itu mengasihi. Ya, Tuhan tetap menyertai. Dan akhirnya apa? Tuhan mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia membawa turun sendiri ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan tetap mengasihi kita dengan menyelamatkan kita, ya. Tuhan menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, ya. Dan bukti kasih Tuhan itu nyata. Tuhan meninggalkan kita dengan mati di atas kayu salib, tapi Tuhan masih memberikan apa? Roh, ya, Roh Kudus, seperti yang Bu Ponco terangkan dulu tentang karya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Nah, dengan Roh Kudus itulah kita bisa berbuat baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa mengerti karena Roh akan menolong kita. Oh, ini loh kamu harus berbuat baik seperti ini. Oh, ini loh ini perbuatan jahat jangan kamu lakukan. Roh itu mengingatkan kepada kita terus, ya. Itu bukti kasih Tuhan kepada kita. Karena orang percaya, anak-anak Tuhan dikasih Roh, kita bisa mengerti. Oh, berarti kalau kita dilarang oleh Tuhan untuk mencubit teman kita, kita dilarang oleh Tuhan untuk menampar teman kita, kita dilarang oleh Tuhan untuk mencaci maki teman kita. Itu yang dilarang oleh Tuhan, ya. Tuhan tidak mau adik-adik seperti itu. Nah, dengan adanya Roh yang Tuhan berikan, kasih sayang Tuhan yang berikan kepada kita, kita bisa mengerti. Roh akan mengingatkan kita, Roh Kudus akan menolong kita. Oh iya, saya tidak boleh berbuat seperti itu. Aku harus mengasihi. Kalau teman aku menampar aku, temanku mencubit aku tidak akan membalas. Kalau temanku mencaci maki aku juga tidak akan membalas. Aku hanya mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyadarkan teman kita, supaya Tuhan juga menolong teman kita untuk bisa berbuat baik. Dan buktinya apa? Contoh yang lainnya lagi, perbuatan baik sudah dicontohkan oleh orang tua kita juga. Orang tua kita mengasihi kita, ya. Apapun kebutuhan kita, kita diberi, ya. Kita butuh, aku butuh sepatu baru, kita dikasih sepatu baru, ya. Dan adik-adik juga harus bisa melaksanakan kasih itu dalam hidup kita, ya. Kita tidak boleh mencaci maki teman kita. Kita tidak boleh menyakiti teman kita, ya. Dengan cara apa? Kita belajar mendengarkan Roh yang ada di hati kita, mendengarkan Roh Kudus yang selalu menolong kita. Apa sih yang Roh Kudus kehendaki bagi kita? Oh, kita harus menyayangi teman kita. Contohnya apa, Bu Ponco? Kalau ada teman kita yang jatuh, buru-buru kita tolong dia, kita angkat, kita kasih dia pengobatan yang sebisa kita. Kalau ada teman kita yang mencaci maki kita tidak boleh membalasnya. Dan itu harus kita lakukan. Kita tidak boleh mencaci maki orang
lain, supaya dalam diri kita juga bisa menyatakan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu ya adik-adik, tema kita pada pagi hari ini tentang berlimpah kasih setia Tuhan. Itulah tanda bahwa Tuhan mengasihi kita dengan memberikan Roh Kudus ke dalam diri kita, supaya kita juga bisa berbagi kasih kepada teman-teman kita. Itulah nyatanya kasih. Tuhan begitu mengasihi kita, dan Tuhan menghendaki supaya kita semua yang sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan juga bisa mengasihi saudara-saudara kita, bisa mengasihi orang tua kita, bisa mengasihi kakak-kakak kita, adik-adik kita, dan teman-teman kita semua, sehingga karya Tuhan boleh kita nyatakan ya. Kita boleh mengasihi sesama kita karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita ya. Itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Ya, mudah-mudahan adik-adik semua selalu dalam berkat Tuhan dan selalu bisa mendengarkan Roh Kudus untuk selalu kita menjalankan kasih, menyayangi dan memperhatikan orang lain. Amin ya adik-adik. Sebelum kita tutup dulu dan kita lanjut pada acara yang lainnya yang akan dipimpin Kak Maria sama Kak Erlita, kita tutup dulu firman Tuhan dalam doa supaya Tuhan memimpin kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengasihi teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, dan juga mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami, Tuhan telah terlebih dahulu menyayangi kami, Tuhan telah bersedia mati di atas kayu salib untuk keselamatan kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Untuk itu ya Tuhan, kami berjanji pada pagi hari ini untuk selalu menjalankan firman Tuhan, hidup dengan penuh kasih sayang, dengan penuh setia kepadamu ya Tuhan, menjalankan setiap firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuntunlah anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah kami semua boleh senantiasa hidup di dalam berlimpah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Salam. Ya, firman Tuhan sudah kita terima ya Kak Maria, tapi asik banget. Dan saat ini tiba saatnya kita untuk menjelaskan kepada adik-adik aktivitas apakah yang akan dibuat. Harus dibuat di rumah. Yaitu membuat komitmen kita setelah mendengarkan firman dan mendapatkan firman ini, supaya kita akan berbuat kebaikan ya, berbuat kasih seperti yang Tuhan telah berikan kepada kita, kasih setianya. Seperti contohnya yang sudah dibuat Kak Maria seperti ini. Dibuat ini contoh ya. Nanti adik-adik bisa buat yang lebih bagus. Bisa kertasnya berwarna-warna seperti di sini boleh. Terus nanti ditulis dengan manis. Ya, contohnya ini ya, tidak marah bila disuruh berhenti main HP. Nah, ini bentuk komitmen. Jadi kalau adik-adik di rumah dibilangin mamanya atau papanya, ayo sudah berhenti main HP ya. Jadi tidak boleh marah. Kemudian yang kedua apa, Kak Maria? berbagi mainan dengan saudara. Iya, ini adalah komitmen adik-adik untuk berbagi mainan dengan saudara. Ini adalah contoh. Adik-adik nanti bisa berkreasi atau menulis sendiri komitmen apa yang kira-kiranya akan dituliskan di sini. Nanti sesuai dengan hati adik-adik. Janjinya bukan sama Kak Erlita dan Kak Maria atau Bu Poncol, tetapi dengan Tuhan. Apa ya yang harus aku berbagi dengan kasih dengan orang lain? Apa ya yang harus aku kerjakan? Silahkan dibuat, ditulis di sini, dibuat buku, nanti berlembar-lembar ya Kak, dibuat yang manis ya. Yang banyak nggak apa-apa, nanti yang di pinggir sini dikasih jepit atau dibolong kemudian dikasih tali begitu sehingga ini bisa dibuka-buka. Jadi suatu saat nanti adik-adik lupa, aduh aku
komitmennya apa ya sama Tuhan, dibaca lagi, begitu ya. Dan ini juga papa dan mamanya bisa membimbing anak-anak ya Kak Maria ya. Papa mama juga bisa membimbing bagaimana cara mengasihi dan memberikan kasih kepada yang lain dengan menuliskan komitmen. Jadi selalu diingat dan dikerjakan selalu. Iya, ya. Segera kirimkan videonya ke nomor WA-nya Kak Maria dan Bu Edi. Segera semuanya. Kelas Matius nanti dibantu sama mama dan papanya. Boleh. Kelas yang dewasa kalau bikin sendiri juga sih. Boleh. Segera kirimkan dan dapatkan bingkisan yang menarik dari Kak Maria dan Bu Edi. Iya. Ya. Semangat kerjakan. Semangat. Ya, dan sekarang juga tiba saatnya kita akan memberikan persembahan juga ya Kak Maria. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di saat kita nanti bertemu lagi dalam ibadah, atau bisa dikirimkan juga ke nomor rekening Bank Mega dengan ditulis note-nya Untuk sekolah minggu. Sekolah minggu. Yang kelas kecil minta tolong papa mama. Iya. Ya. Iya. Oke, kita sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Harus berbagi kasih dengan apa, Kak? Senyuman. Oke. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya ya Kak. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, sekolah minggu online-nya sudah mau selesai. Jangan bersedih ya. Besok kita ketemu lagi ya. Bersama dengan kita sekolah minggu online di GKJ Kudo. Jangan lupa ya. Sebelum kita tutup, ayo kita berdoa. Berdoa. Ya. Ya, dan sebelum berdoa, kami Kak Erlita dan Kak Maria mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang merayakan ulang tahunnya. Yeay! Semoga sehat, panjang umur, dan senantiasa Diberkati Tuhan. Iya. Salam sayang dari kami. Iya, baik, kita akan bersama-sama berdoa ya adik-adik. Ya, Tangannya kita bagaimana? Dilipat, tundukkan kepala, matanya ditutup. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami telah melaksanakan ibadah secara online ya Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat itu senantiasa mengalir kepada kami, untuk kami bisa berbuat kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kami semua, kesembuhan atas sakit penyakit, dan biarlah Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi kami dan anak-anak kami semuanya dimanapun mereka berada bersama dengan keluarganya. Tuhan yang turut campur tangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi dan menjagai kami. Terima kasih, haleluya. Amin. Amin. Kita pujikan sayang disayang, Aku disayang Tuhan. Bisa goyang dengan
sekolah minggunya berakhir, tetap penuh semangat. Semangat, semangat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat adik-adik. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang ya Kak. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.